Sahabat-sahabat yang dikasihinya, kita mau bicara atau ngobrol santai terkait dengan apa yang berkaitan dengan pengembangan diri kita atau pertumbuhan diri kita ke arah yang sesuai dengan blueprint atau cetak biru dari Sang Pencipta. Ya, karena mengapa ini penting untuk kita ketengahkan? Seringkali orang bertumbuh di luar dari kerangka atau desain Sang Pencipta, sehingga apapun yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah dapat mencapai potensi yang kita sebut dengan potensi maksimal. Kali ini kita bicara di bawah terang topik Made in God atau karya cipta Allah, ya, sebut saja demikian. Tidak asing tentu buat kita semua teman-teman ketika kita melihat berbagai macam produk di sekitar kita yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang datang dari berbagai macam negara, sehingga biasanya pada sebuah produk-produk khusus itu akan tertulis made in Taiwan, made in China, made in Amerika atau USA, dan Germany, dan banyak lagi ya buatan itu. Nah, kita sendiri sebagai sebuah produk itu juga sebenarnya punya tulisan ya, kita diberi label ya, jelas sekali made in God. Kalau barang-barang atau produk-produk lain bisa saja diciptakan di sebuah negara dan kemudian diberi label oleh negara yang lain, tetapi kita ini, manusia ini ya, sejak dari sananya, sejak dari tempat di mana kita diciptakan, ya, sejak kita di dalam kandungan memang terlabelkan atau tertuliskan made in God, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah label itu. Jadi ya, itu disebut dengan label Alpha dan Omega, ya, yang awal dan yang akhir. Ya. Sepanjang perjalanan hidup kita akan ya, dikenali, dan tentu perlu mengenali diri kita sebagai karya cipta Sang Khalik, ya, Pencipta. Nah, ini menarik karena ketika kita bicara soal made in God, maka itu sama sekali berhubungan dengan apa yang kemudian kalau kita baca di dalam narasi teks-teks kitab suci, bahwa melekat satu kualitas ya, yang diletakkan, bahkan ada pesan, ada order, ada perintah yang tidak bisa kita kesampingkan. Ya, bukan hanya kemudian dalam narasi penciptaan itu kita disuruh menyadari adanya potensi untuk berkembang, ya, berkembang, memperbanyak diri, atau yang dalam istilah teks kitab suci beranak cucu. Ya, tetapi ketika kita ditempatkan di antara ciptaan-ciptaan yang lain, di situ ada ya, perintah yang sangat spesifik untuk bagaimana menaklukkan dan menguasai, ya. Tentunya bukan eksploitasi yang negatif, tetapi bagaimana apa yang disediakan di sekitar kita itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk menopang, menunjang ya, keberlangsungan hidup kita di tempat yang Tuhan letakkan, ya, di mana kita berada. Ini yang sebenarnya perlu kita lihat, bahwa kekuatan itu diletakkan dalam diri kita dalam rangka kita bisa memberikan daya dukung terhadap kehidupan yang kita jalani. Jadi tidak ada perintah di situ merusak, ya, tapi tidak ada juga perintah bagaimana menaklukkan dan menguasai yang namanya sesama manusia, yaitu sama sekali tidak berbunyi seperti itu. Tetapi betul-betul sekali lagi bagaimana manusia diberikan kemampuan, kapasitas yang besar untuk betul-betul mampu menikmati karya cipta Sang Khalik. Nah, kemudian kita perlu melihat, karena kita ini adalah produk penciptaan itu, produk ciptaan dari Tuhan yang kalau dalam konteks yang masih dalam narasi kitab suci disebut segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Ya, jadi ada kesegambaran dan keserupaan yang tentu ini merupakan sebuah
hal yang istimewa untuk memandang diri kita ini ya, sebagai citra gambar atau disebut dengan imago Dei, ya, gambaran Allah, gambaran Sang Pencipta, gambaran Tuhan. Nah, betapa besarnya potensi yang kita miliki dalam diri ini. Belum lagi kalau kita bicara pada peristiwa ya pencurahan Roh Kudus, ya itu bicara tentang di mana orang yang mendapatkan Roh Kudus itu mengalami sebuah proses perubahan, ya, mengalami suatu peningkatan kemampuan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, ini yang teman-teman, sahabat-sahabat kekasih, mesti betul-betul berterima kasih, bersyukur, ya, dalam bahasa rohaninya seperti itu. Jadi mensyukuri bahwa kita ini bukan made in kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4. Kita bukanlah produk-produk yang sifatnya fake atau palsu, ya, tiruan, tetapi benar-benar setiap orang diberikan anugerah, ya, potensi diri yang original, ya, yang hanya dia miliki. Dan dalam proses pertumbuhannya dia didampingi oleh yang namanya Holy Spirit, ya, roh yang akan kemudian memberikan inspirasi, yang memberikan petunjuk, yang memberikan ya bahan-bahan untuk setiap orang berkembang berdasarkan ya hakikat atau berdasarkan kehendak Sang Pencipta itu bagi diri kita. Jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan potensi besar ini. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian kita menjalankan hidup sehari-hari. Bagaimana kita mengembangkan diri kita ini dengan kesadaran bahwa ya, di dalam diri kita berdiam satu potensi yang sangat besar yang akan mampu membimbing kita, mengarahkan kita ya untuk menggenapi ya tujuan dari penciptaan diri kita. Nah, dari sini kemudian kita perlu mengembangkan rasa kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa kita tidak sendiri di dalam konteks mengembangkan diri itu. Kita didampingi, kita dimentori oleh kuasa yang besar. Saya selalu menyebutnya ya, the power from the heaven, ya, the God Almighty. Ya. Jadi kekuatan dari langit, kekuatan dari ya surga, kekuatan yang tidak ada di muka bumi ini. Nah, ini satu potensi yang sangat besar ya, menarik untuk kita menyadari bahwa kita bukan tidak punya apa-apa, ya. Tapi memang sekali lagi persoalan kuasa yang ada di dalam diri kita ini kan, kalau dalam bahasa filosofi itu kan bahasa metafisik, melampaui ya hal-hal yang sifatnya material, hal-hal yang sifatnya dapat kita raba, yang dapat kita lihat, sehingga seringkali pikiran kita tidak mampu menjangkaunya. Nah, lain kalau kemudian kita belajar percaya terhadap itu semua. Maka yang akan kita lihat, teman-teman, sahabat-sahabat kekasih, itu adalah sesuatu yang ya, energi yang sangat besar, yang bisa mengantar kita untuk ya bertumbuh ke arah yang tepat. Nah, persoalannya energi itu tidak bisa dipakai untuk bertumbuh di luar desain, ya, di luar cetak biru diri kita, apa yang kita sebut dengan talent ya, atau talenta, atau bidang-bidang karunia. Sehingga kita harus menyelaraskan itu, mencocokkan diri kita itu dengan karunia-karunia yang ada pada diri kita ya, yang biasa terlihat dengan apa yang kita gemari ya, bahasanya biasanya orang menyebutnya hobi ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita cocokkan. Sebab kalau kuasa yang begitu besar itu kita gunakan untuk mengembangkan sesuatu yang bukan diri kita, ya tidak akan pernah punya faedah atau bahkan bisa merusak diri kita. Nah, beda kalau potensi energi yang begitu besar dalam diri kita karena adanya dimensi ilahi yang berdiam dalam diri kita, dan kemudian kita mengembangkan itu berdasarkan talenta atau bakat kita, maka yang terjadi adalah ya, kita mewujud menjadi pribadi yang sesuai dengan maksudnya. Nah,
ketika sesuai dengan maksudnya, itu berarti ya, Anda memiliki atau sahabat-sahabat kekasih memiliki daya dukung hidup yang luar biasa. Dan kalau setiap orang hidup dari hari ke hari dengan daya dukung yang luar biasa itu dan cocok berada pada track pengembangan dirinya berdasarkan bidang-bidang karunia itu, saya sangat yakin bahwa sahabat-sahabat sekalian akan kagum, akan melihat sosok yang berbeda dari yang Anda bisa pikirkan. Sebab apa? Sebab sekali lagi di dalam diri kita ini ya ada investasi ya, yang begitu kaya, yang begitu besar, yang bukan hanya dihadirkan oleh orang-orang lain ya, tetapi dihadirkan oleh kehadiran kuasa ilahi ya. Nah, ini kita bisa ingat di dalam narasi teks kitab suci itu kan bicara tentang Roma 8 ayat 28 kan, kita tahu sekarang bahwa Roh Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, ini yang kemudian perlu kita selaraskan ya, bahwa ada kekuatan yang sifatnya akan bergantung pada kemauan kita ya, kesediaan kita untuk bekerja sama dengan kuasa yang ada di dalam diri kita. So, teman-teman, sahabat-sahabat kekasih, ya, kita perlu sekali lagi meyakini diri kita tidak berjalan sendiri dalam pengembaraan hidup ini. Ada kuasa besar yang saling menolong, menopang kita untuk tumbuh menjadi orang-orang yang sesuai dengan made in God. Oke, kita akan jumpa lagi nanti dalam obrolan-obrolan santai, dalam topik-topik yang berbeda, yang akan menjadi sarana bagi kita untuk berefleksi lebih dalam lagi sesuai dengan jati diri kita sebagai ya, pribadi-pribadi yang dikehendakinya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.